sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan sambutan yang meriah untuk kita semuanya. Iya, baik, sebelum kita nanti ikuti rangkaian acara satu persatu, dan kita pertama, terimalah persembahan dari kami, kelompok kentongan Kingsa.
dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin Mohon untuk berdiri dan kepada diri saja silakan. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. untuk sambutan pertama prakata panitia. Untuk itu kepada beliau Bapak Haji Suratno SE kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua KSP Rukun, kepada yang terhormat Bapak-bapak pejabat dari PT Pos, Bapak Henry Rumah Abu SE, Kepala Regional PT Pos Indonesia Jateng dan DIY. Tidak ketinggalan pula bapak-bapak pejabat dari tingkat kabupaten kota, Kepala Dinas UKM, Koperasi dan UKM yang tidak saya sebutkan persatu, tidak mengurangi makna kehormatan Bapak kepada kita sekalian. Tidak ketinggalan kepada pengurus Koperasi KSP Rukun, yang khususan kepada seluruh anggota KSP Rukun. Tidak ketinggalan pula seluruh undangan yang hadir pada ruangan ini. Selamat datang kepada bapak-bapak semuanya yang telah menyempatkan meluangkan waktu jauh-jauh dari Pekalongan, Magelang, Kudus, Semarang, terutama yang ada kaitan cabang Jawa Tengah yang mana ada 11 unit. Untuk ini sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat, tidak sebutkan satu persatu hadir semuanya, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah semangat untuk mengembangkan KP Rukun ke depan supaya lebih baik. Bapak-bapak, saudara sekalian semuanya, yang kedua kita ucapkan terima kasih, yang mana pada penyelenggaraan hari ini terus terang KSP Rukun terdiri dari 11 cabang Provinsi Jawa Tengah ini
Ini yang jelas kita laksanakan melalui sistem perwakilan. Sebelumnya ada acara ini sudah ada pra-RAT Bapak-Bapak. Jadi ini hanya perwakilan dari sekitar 300 orang, artinya satu orang mewakili 70. Berarti hari ini hanya untuk kalau diundang semua itu ribuan, mungkin kayak kampanye di Stadion Purwokerto. Nah, ini hanya perwakilan saja, tidak mengurangi makna yang telah tercetus sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, bahwa koperasi itu bisa RAT, yang penting bisa di perwakilan sesuai dengan kuota, dan ini tidak mengurangi tujuan dan makna. Dan syukur alhamdulillah KSP Rukun itu selalu tepat. Setiap bulan Maret itu sejak KSP Rukun berdiri tahun 89 terlalu proses, syukur alhamdulillah ada yang lokal, ada yang provinsi, sangat elastis. Yang berbadan hukum provinsi sejak tahun 2004, syukur alhamdulillah bisa bermitra dengan PT Pos Indonesia yang sekarang dihadiri Bapak Henry mewakili PT Pos. Tepuk tangannya mana? Pak Henry silakan berdiri biar kenal Pak. Pak Mansur berdiri, mitranya sama-sama gede. Saya cara menerima bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini kurang aruh, kurang rungguh, kurang suguh. Sekali lagi mohon maaf. Ya seperti inilah kemampuan kami bersama untuk menyambut bapak-bapak sekalian. Apabila ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, apabila dalam penyelenggaraan RAT ini, pembukaan RAT ini nanti sudah paripurna, kita sekali lagi ucapkan terima kasih, dan bapak-bapak selamat jalan ke tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan perjalanan dari awal sampai akhir selalu diberi keselamatan sampai tujuan ke tempatnya masing-masing, selamat lahir dan batin. Itulah ucapan dari panitia, sangat singkat karena saking cubluk pangertosan kula, simpel mawon nggih Pak nggih, lebih cepat lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, kita semua bisa duduk bareng-bareng di ruangan yang sangat indah ini, yaitu di Kabupaten Purbalingga. Salam dan selamat dan salam sejahtera kami semua mengawali sambutan ini. Saya selaku umat beragama sudah sepantasnya kita untuk senantiasa mengucapkan syukurnya tidak ada henti-hentinya yang telah dilimpahkan pada kami, kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu Bapak dan Ibu anggota, saya ucapkan terima kasih. Tidak ada henti-hentinya. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan selamat, tanpa aral dan hambatan suatu apapun. Selaku pengurus koperasi simpan pinjam tak luput juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan RAT tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia 10 tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi serta Peraturan Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia 19 tahun 2015 tentang perlengkapan penyelenggaraan rapat anggota koperasi
Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua pasti sudah tahu bahwa usaha koperasi sangat sesuai dan selaras dengan Undang-Undang tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat 1 yang telah menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Walaupun kata koperasi itu sudah dihilangkan dalam penjelasan UUD 45 amandemen nomor 4, namun saya yakin kita tetap bersepakat bahwa bangun usaha yang sesuai dengan azas kekeluargaan adalah koperasi yang semestinya sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa. Untuk itulah maka Undang-Undang nomor 2005 tahun 1992 tentang perkoperasian sementara tetap dipertahankan sebagai landasan usaha koperasi Indonesia. Namun demikian, sesuai dengan pengamatan kami ini, masih banyak yang memandang koperasi seolah-olah sebagai usaha sampingan, bukan usaha utama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, oleh fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa koperasi sebagai bangun usaha bersama berasas kekeluargaan selalu dihadapkan kekuatan ekonomi kapitalis. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaannya dari Bapak Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Tengah memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara pembukaan rapat anggota tahunan koperasi simpan pinjam rukun tahun buku 2019. Akhir kata, bila ada kekurangan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan, coba kita berikan aplaus untuk Pak Ketua. Sebagai badan usaha milik negara, sangat menyambung baik semua entitas bisnis, mitra bisnis yang bekerja sama dengan kami, karena BUMN itu adalah milik semua. Sedikit sejarah saya sampaikan di sini. KSP Rukun tahun 2004 bekerja sama secara lokal dengan kantor pos, dan dalam perkembangannya yang cukup baik sehingga tahun 2008 bekerja sama secara regional di seluruh Jateng DIY. Kami melihat beberapa mitra kerja, baik itu koperasi, baik itu BPR, baik itu perbankan, itu semua adalah mitra kita dari PT Pos Indonesia, dan dalam perkembangannya memberikan performansi atau kinerja yang sangat baik. Tepuk tangan untuk KSP Rukun. Dan ke depan kami juga akan menjalin kerjasama, karena kami juga memiliki banyak produk, banyak bisnis. Karena kami mempunyai program One Stop Service. Semua layanan di kantor pos itu ada. Orang ke kantor pos mau kirim surat bisa, mau kirim barang bisa, mau kirim uang dengan wesel elektronik sekarang bisa, mau bayar kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, bayar air, cicilan motor, mobil, bayar pajak PBB, bayar pajak kendaraan bermotor, ada, lengkap semua di kantor pos. Sehingga kantor pos itu memang sejak dulu sangat dekat dengan masyarakat. Kami ke depan terus memanfaatkan teknologi. Nah, oleh karena itu kami juga mengajak mitra kita KSP Rukun dalam perjalanannya harus memanfaatkan teknologi. Kami sendiri
Kalau tidak memanfaatkan teknologi akan sulit berkembang. Mungkin Pak Ketua pernah lihat dulu kalau orang kirim WhatsApp mahasiswa itu yang ditunggu-tunggu sepeda kantor pos, ya itu kartunya yang dikirim ke kantor tujuan terus nanti diantar terus tanda tangan uangnya cair. Sekarang sudah beda. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah mutu layanan, service, ya. Bagaimana kecepatan pelayanan, bagaimana reportnya. Yang kedua, akses yang sangat mudah sehingga dibantu oleh teknologi tadi. Nah, saya kira kami memberikan kesempatan yang luas untuk semua mitra kami. Mari kita memanfaatkan teknologi untuk percepatan layanan dan kemudahan layanan kepada semua pelanggan kita. Pelanggan pos adalah pelanggan KSP Rukun dan pelanggan KSP Rukun adalah pelanggan kita. Itu artinya kerjasama yang setara. Ya. Saya tidak berpanjang lebar atas rapat anggota tahunan kali ini, di mana diatur dalam undang-undang, ya, rapat anggota tahunan adalah forum tertinggi dalam organisasi, yang salah satunya adalah menetapkan rencana kerja, menetapkan anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus. Saya mengharapkan RAT kali ini bisa memberikan keputusan-keputusan strategis ke depan untuk kemajuan KSP Rukun. Oleh karena itu, saya mengajak semua peserta RAT untuk memberikan masukan, saran yang membangun, yang konstruktif bagi perbaikan KSP Rukun ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bahwa kami sungguh sangat beruntung, kami sungguh sangat berbahagia dan sudah mendapat penghargaan ketika kami di Purbalingga menjadi tempat penyelenggaraan RAT KSP Rukun kali ini. Maturnuwun Bapak Pengurus, Pak semua maturnuwun atas penunjukan Purbalingga, sekaligus Ibu dan Bapak khususnya dari luar Purbalingga bisa hadir di Purbalingga, dan kebetulan tempatnya ini adalah di Owabong. Owabong itu objek wisata air Bojongsari. Sudah dekat, sehingga kiranya bagi yang mungkin tidak menginap di sini, bagi yang hadir langsung, setelah selesai nanti saya pikir lebih baik untuk bisa singgah masuk ke dalam Owabong, karena Ibu dan Bapak sekalian nanti akan diberi berbagai informasi atau hiburan kaitan dengan objek wisata air Bojongsari ini. Dan satu yang mungkin tidak akan ditemui di tempat lain, Ibu dan Bapak sekalian, sekaligus ini ngecap ini Pak Trismoge, bahwa objek wisata air di Bojongsari ini adalah airnya langsung dari mata air. Jadi kalau kita berpropaganda laksana mandi di aqua, itu betul-betul setiap saat itu airnya mengalir, dan air di sini memang sangat berlimpah. Wahananya sangat banyak sekali, sehingga monggo barangkali nanti masih ada kesempatan untuk bisa hadir mumpung nyampe di Purbalingga. Ibu Bapak yang saya hormati, rapat anggota merupakan salah satu tolok ukur penilaian terhadap koperasi. Koperasi yang dapat menilai RAT tepat waktu dapat dikatakan atau dikategorikan bahwa organisasi manajemen dan usaha koperasi yang bersangkutan telah dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi meskipun ini katakan saja merupakan hari terakhir, tapi kan masih dalam kurun waktu yang memang disarankan atas peraturan tersebut. Ini pas banget ini Pak Ketua Pengurus pada memang sengaja lepas nih dan di Purbalingga. Dan sebagaimana kita ketahui, yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang 25 tahun 92 pasal 26 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan koperasi, pasal 14 bahwa koperasi wajib menyelenggarakan RAT. Karena RAT ini sebagaimana disampaikan merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dapat menetapkan kebijakan kepengurusan koperasi dan dipertanggungjawabkan mengurus dalam menjalankan usahanya. Mungkin tidak harus panjang lebar kami menyampaikan di sini karena sudah jelas bahwa waktunya juga sudah siang, kemudian juga masih ada kegiatan lagi, dan tentunya semakin baik
harapan kami tentunya dari pribadi kami, kalau nanti bisa diselesaikan lebih awal, berarti ibu dan bapak punya kesempatan untuk masuk ke lokasi wisata Owabong yang menurut hemat kami sementara ini masih menjadi andalan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih atas perhatiannya, dan sembari mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat anggota tahunan KSP Rukun tutup tahun buku 2018 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Iya, tentunya dengan dibukanya kong ini, tentunya dibukanya rapat anggota tahunan oleh beliau Bapak Budi Susutiono MPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Barakallahu wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afwali wal afat wa taqdinana biha min jami'il haja wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at. Allahumma ya Allah, kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkaulah Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir dan kumpul bersama dalam acara RAT KSP Rukun. Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat kami. Serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Berikanlah kekuatan lahir serta rohani kepada kami, memantapkan persatuan dan kesatuan, stabilitas nasional, negara, dan daerah kami yang tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
4-3.
kasih non saya yang cukup adem ya. Hati cinta juga bisa membawa surga. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa luka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat. Tiada seindah karismanya bila engkau tahu cinta itu suci. Cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa duka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu, demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu. Oke, sebagai salam pembuka pada kesempatan. Dan berdasarkan kesepakatan untuk pimpinan rapat untuk siang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Suratno SE. Tepuk tangannya dong. Ya. Kepada beliau Bapak Suratno SE kami persilakan untuk memimpin jalannya rapat. Sekali lagi tepuk tangannya meriah untuk KSP Rukun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada para anggota khususnya KSP Rukun yang saya banggakan, yang saya hormati, syukur alhamdulillah ini menginjak rapat sesi kedua. Rapat inti adalah untuk melaporkan kinerja sebagai Ketua KSP Rukun yang mana sesuai dengan aturan yang telah kita sesuai SOP yang telah kita sepakati bahwa setiap tahun harus melaporkan kinerja sebagaimana aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Bahwasannya setiap koperasi yang sehat adalah selalu setiap tahun minimal
paling lambat itu bulan Maret harus melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan. Lah untuk ini setelah kita evaluasi berdasarkan yang sudah berjalan sejak tahun 2004 setelah ada badan hukum koperasi yang dikeluarkan provinsi bahwa koperasi rukun dilaksanakan RT berdasarkan mengadakan PRA. PRA itu artinya sebelum RAT secara menyeluruh begini, perkembangan sudah dipertanggungjawabkan setiap unit dengan adanya sebelum koperasi Maret ini sudah ada PRA RT. Nah untuk ini RAT yang sekarang ini ibarat orang menikah, ijab kabulnya sudah, ini tinggal resepsinya ketok palu atau tabuh gong. Gitu nggih? Oke. Alhamdulillah atas terlaksananya rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2018. Dengan ini kami selaku ketua pengurus melaporkan sebagai berikut. 1. Aspek organisasi dan tata laksana. 1. Keanggotaan yang direkrut melalui proses yang selektif. Karyawan dan susunan pengurus adalah sebagai berikut. Anggota penuh tahun 2017 adalah 20.952. Tahun 2018 23.042 orang. Sedangkan karyawan tahun 2017 112 orang, kemudian tahun 2018 114 orang. Pengurus terdiri dari 1 ketua, Bapak Haji Sutrimo, kedua sekretaris, saya sendiri Suratno, kemudian bendahara Nunung Amalia, ini orangnya. Semok. Alhamdulillah. Berarti bendaharanya ini Lomo. Ya Pak Cito ya. Alhamdulillah. Kemudian pengawas terdiri dari ketua pengawas Wiwin Wardiana, kemudian anggota Bapak Umbarno SE. Kemudian anggota berikutnya Bapak Imam Baikuni. D. Jumlah karyawan 114 orang terdiri dari 85 orang cowok, 29 orang cewek. Kemudian item kedua, pengurus secara konsisten melakukan tugas konsolidasi di bidang organisasi, usaha, dan keuangan dengan melibatkan karyawan. Hal-hal yang telah dicapai dan dievaluasi sebagai berikut. KSP Rukun telah diaudit secara independen yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 yang mengaudit adalah MC Wartono KJA Surakarta dengan alhamdulillah mendapatkan WTP. Kemudian KSP Rukun selalu tidak lupa dari aturan yang telah disusun SOM-SOP. SOM adalah standar operasi manajemen dan standar operasi-operasi prosedur yang menjadi acuan dalam pengelolaan usaha. Melakukan rapat pengelolaan dengan jajaran pengelola setiap 1 atau sekurang-kurangnya 3 bulan selalu briefing, betul ya? Bidang usaha. 1. Mendorong dan menghimbau anggota agar menyimpan dana di KSP Rukun sebagai salah satu penunjang permodalan berupa simpanan sukarela atau penyertaan modal. Dan 7. Dalam upaya meningkatkan kinerja KSP Rukun dan menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap KSP Rukun, dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan dengan reward dalam bentuk 1. Menjamin pengobatan karyawan yang mengalami sakit. Kedua, menggaji karyawan yang sesuai minimal di atas rata-rata UMR Jawa Tengah standar. Ketiga, dan diadakan istilahnya ibadah atau wisata religius naik haji plus bagi
manajer yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Syukur alhamdulillah tahun 2016 sudah terlaksanakan haji plus 3. Kemudian setiap tahun juga diadakan bagi manajer atau pengawas yang memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan kepada pengurus, diadakan paket umroh. Syukur alhamdulillah tahun kemarin Februari 2018 bisa memberangkatkan 28 karyawan-karyawati yang berprestasi. Amin Allahumma. Kemudian penyediaan seragam karyawan wajib setiap tahun. Kemudian santunan kematian karyawan-karyawati yang mengalami kecelakaan kerja, walaupun tidak diharapkan, ini sudah ada peningkatan bekerja sama dengan prudensial. Syukur alhamdulillah yang sudah berjalan. Saya harapkan tidak usah mengharapkan itu, tapi bermitra tetap terus. Kemudian santunan kematian anggota yang meninggal dunia, tentunya sesuai dengan persyaratan anggota yang telah ditetapkan. Kemudian bidang keuangan dan permodalan. Menggali permodalan dari anggota dengan memberi dorongan kepada anggota untuk menyimpan di KSP Rukun melalui simpanan atau penyertaan sehingga fungsi intermediasi KSP Rukun bisa berjalan. Anggota mempunyai modal dan menyimpan KSP Rukun akan mendapatkan bagi hasil yang setimpal, sedangkan dana dari anggota digunakan untuk membantu anggota lain yang kekurangan modal. Dengan demikian kebutuhan permodalan dapat terpenuhi. 2. Menjalankan kemitraan dengan lembaga lain untuk pengembangan usaha dalam rangka ekspansi. Kemudian hal itulah yang telah dicapai KSP Rukun sesuai dengan pertanggungjawaban Ketua Pengurus. Untuk itu pertanggungjawaban ini disusun dan disampaikan di dalam rapat anggota tahunan di depan anggota semuanya. Kami menyadari keterbatasan dan kemampuan pengurus dalam ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merindui setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan pertanggungjawaban secara garis besarnya, karena ini sekali lagi tinggal mendeklarasikan karena setiap unit sudah dipertanggungjawabkan sebelum pra-RAT. Untuk ini laporan secara global tadi bisa diterima semua anggota? Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat anggota tahunan KSP Rukun dalam keadaan sehat walafiat. Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan baik rutin ataupun insidentil, menyampaikan Facebook tertulis, menyampaikan masukan, aspirasi, dan lain-lain yang bermanfaat untuk lembaga dan anggota, serta berbagai pihak. Tujuan pengawasan antara lain, melaksanakan program kerja pengawasan hasil RAT tutup buku tahun 2017, meneliti kebenaran data pembukaan administrasi keuangan, mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi, mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijaksanaan pengurus sesuai dengan anggaran dasar ART serta peraturan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota tahunan buku tahun 2017. Pada kesempatan RAT ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut.
kinerja pengurus dalam pelaksanaan tugas tahun buku 2018 dengan baik. Terus melakukan penambahan administrasi keuangan yang akuntabel. Strategi permodalan yang cukup kuat. Likuiditas perjalanan sesuai dengan rencana. NPL harus selalu diwaspadai dan dicermati. Hal-hal yang perlu diperhatikan, menyempurnakan sistem pengendalian internal ataupun SPI KSP Rukun. Mendorong pengurus dan pengelola mengaplikasikan SOP ataupun SOP dalam kegiatan usaha. Agar manajemen dan pengelolaan KSP Rukun selalu memberikan pelayanan yang prima kepada anggota, calon anggota, sehingga manfaat KSP Rukun terhadap anggota benar-benar dilaksanakan. Baiklah, demikian laporan pengawas pada tahun tutup buku tahun 2018. Saya selaku pengurus ataupun sebagai pengawas, saya akhiri wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.